Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kartawawiyantu Wiswata. Om Sama Sampurna Yinama Swaha. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya cintai peserta lomba, serta seluruh umat Dharma yang berbahagia. Puji Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarunugrahanya lah kita masih diberikan kesehatan dan spirit kekuatan untuk terus berbuat yang terbaik dan lebih bermakna bagi bangsa dan agama kita tercinta. Saudara-saudaraku umat Dharma yang terkasih, sebelum saya lanjut, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Karena seperti kata pepatah, roh ring rupa dan roh ring arah. Artinya, mengenal wajah tapi tak mengenal nama. Nama saya Ida Ayu Wirna Kumala, siswi kelas 1 SMA Negeri 1 Singaraja, Bali. Saudara-saudaraku umat Dharma yang tercinta, melalui Dharma Wacana kita berharap mendapatkan pencerahan hidup dan cahaya yang terang, serta jalan menuju Moksatam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang artinya Dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup secara lahir dan batin. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Pastinya ada. Jalan menuju surga yang pertama adalah kita harus bakti pada orang tua kita. Dalam ajaran catur guru, orang tua disebut sebagai guru rupaka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, pada kesempatan indah ini, mohon izin saya untuk menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Membangun Karakter Suputra Melalui Bakti pada Guru Rupaka. Saudara-saudaraku umat Dharma yang terkasih, di era globalisasi ini, dengan ciri kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, disadari maupun tidak, telah menggeser peran guru rupaka atau orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pada masa lalu, sebelum dikenal media televisi, tradisi bercerita sebelum tidur, menyampaikan ajaran-ajaran moral dan etika agama masih dapat dijumpai. Namun, belakangan tradisi ini semakin menghilang. Padahal, peranan guru rupaka atau orang tua untuk melengkapi pendidikan agama yang diperoleh di sekolah formal sangatlah dibutuhkan. Menyadari telah terjadi perubahan kondisi dan situasi saat ini dengan dampaknya yang tidak dapat dihindarkan, pendidikan agama Hindu dalam keluarga sangatlah penting guna membentengi dan membangun moral anak. Hal ini merupakan peran guru rupaka sangatlah penting dalam menanamkan ajaran agama Hindu di dalam keluarga. Peran guru rupaka sangat mendukung terbentuknya kepribadian anak. Guru rupaka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan arahan perkembangan jiwa anak hingga dewasa. Karena itulah kita sangat berhutang budi pada guru rupaka yang telah membimbing, mengarahkan kita sedari kecil hingga dewasa nanti. Karenanya, berbakti pada guru rupaka adalah kewajiban setiap anak. Karena guru rupaka merupakan perwujudan ide Sang Yang Widiwasa yang secara nyata di dunia ini. Guru rupaka mengandung, melahirkan, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.
Maka, menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbakti pada orang tua. Jalan bakti dapat dilakukan dengan selalu mematuhi segala nasihatnya, hormat, tidak berkata kasar, dan menyayangi orang tua dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudaraku, umat Dharma yang berbahagia, dalam kitab Saras Muscaya, Sloka 241 disebutkan bahwa setia dan bakti terhadap orang tua membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun kemudian tetap mendapatkan pujian tentang kebajikan. Seorang anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, serta segala jalan yang ditempuh selalu mendapatkan restu dan anugerah yang berlimpah. Dapat dilihat dari kisah sang Pandawa yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yaitu Dewi Kunti. Apa yang diucapkan orang tuanya selalu dilaksanakan tanpa ada perasaan terpaksa dan mengeluh. Karena didasari oleh rasa bakti yang tulus ikhlas, sehingga segala tujuan yang ingin dicapai sang Pandawa selalu tercapai dan mendapatkan restu. Kisah bakti seorang anak juga ditunjukkan oleh sang Rama yang dengan tulus ikhlas melaksanakan perintah ayahnya untuk mengembara di tengah hutan, sehingga sang Rama mendapatkan anugerah, perlindungan, dan kemasyuran. Itulah contoh bakti dari seorang anak kepada orang tua yang telah terbukti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, marilah kita berbakti yang tulus dan ikhlas kepada orang tua kita terlebih dahulu, sebelum kita bakti dan hormat pada orang lain, seperti yang dilaksanakan Pandawa dan sang Rama, agar nantinya kita selalu dalam lindungan Hyang Widi. Saudara-saudaraku umat Dharma yang saya cintai, mengapa kita harus menghormati orang tua? Dalam kitab Niti Sastra 5.3 disebutkan arti dan peran orang tua, yakni A. Sanga metuaken, bahwa orang tua yang menyebabkan kita lahir di dunia. B. Sanga weh pinojana, bahwa orang tua yang memberi kita makan dan minum, memenuhi sandang, pangan, dan papan. C. Sang Agaskara, bahwa orang tua yang menyucikan kita dengan upacara keagamaan sebagai bentuk penyucian diri. D. Sang Metulung Urip Rigalaning Bayi, bahwa orang tua yang menolong kita dengan doa saat terkena bahaya. Dan terakhir, E. Sang Mangupadhyaya, bahwa orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kita tentang kehidupan dan memberikan pelajaran. Melihat itu semua, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Dan dapat disimpulkan bahwa bila kita sebagai seorang anak selalu berbakti terhadap orang tua, maka kita akan selalu mendapatkan keselamatan, kehormatan, dan kekuatan positif sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan, dan dapat menjadi contoh bagi keturunan selanjutnya dalam keluarga kita. Itu berarti kita telah memiliki karakter yang suputra, sehingga kita selalu dalam lindungan Hyang Widi. Saudara-saudaraku umat Dharma yang saya banggakan,
Demikianlah Dharma Wacana saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya paparkan di sini ada manfaatnya bagi kita semua untuk menjadikan diri kita putra yang berkarakter seputra dengan lebih meningkatkan bakti dharma kita kepada orang tua atau guru rupa ke kita. Saya mohon maaf sekiranya ada kata yang tidak berkenan, karena tak ada gading yang tak retak. Akhir kata, saya haturkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.